Hobinya masyarakat Indonesia adalah ketika mengetahui perbedaan, itu auto menyalahkan, auto mengkafirkan. Kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman akan mengetahui lebih dalam terkait agama atau umat Kristen dan umat Islam yang terjadi atau yang terasa di wilayah negara Republik Indonesia. Saya kira dengan adanya buku ini, meningkatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa kita hidup di Indonesia itu tidak sendiri, teman-teman. Kita hidup di Indonesia tidak hanya Islam atau Muslim saja, tetapi masih banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Dan masih banyak juga agama-agama lokal yang mereka mungkin belum ter-up di media dan teman-teman belum tahu. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang mungkin memang diberikan ruang perbedaan agama dan kepercayaan. Tapi jangan lupa kita juga punya saudara sesama kemanusiaan. Jadi, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Jangan pernah mudah untuk menyalahkan, mengkafirkan, atau memberikan prasangka buruk terhadap orang lain atau agama atau kepercayaan yang selain kita yakini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan, salam perempuan berdaya. Teman-teman, Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Jadi, mari kita review. Nah, untuk review buku kali ini, kita akan sedikit melanjutkan dari konten atau video ngaji bris sebelumnya terkait keberagaman agama. Yang mana tentunya buku ini teman-teman wajib banget punya, karena ketika teman-teman sudah punya buku ini, teman-teman jadi lebih ngerti, lebih paham, dan tentunya mengetahui bahwa kita, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon dulu aja ya, kita itu banyak sekali saudara-saudara kemanusiaan yang memang berbeda di lingkup agama atau kepercayaan tadi. Nah, untuk buku yang kita review kali ini dengan judul Membingkai Kerukunan Umat Kristen dan Islam, karya siapa? Karya dari kakak suhu kami, yakni Kang Devida. Dan buku ini cetakan pertamanya ada di bulan Juli tahun 2022. Jadi umur dari buku ini adalah 2 tahun setelah cetakan pertama, teman-teman. Dan kabarnya buku ini juga akan lekas diterbitkan kembali. Jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin sekali membaca buku ini, walaupun tipis tapi daging, pastikan stay tune dan standby di Paham Perempuan, entah itu di Instagram ataupun di kanal YouTube-nya ya. Nah, karena tadi sudah diinformasikan juga bahwa buku ini kurang lebih 100 halaman saja dan di dalamnya ada 8 bab, teman-teman. Yang pertama pendahuluan, di bab kedua ada tentang agama dan interaksionisme simbolik. Bab ketiga kemampuan berpikir dan berinteraksi manusia dalam memahami agama. Bab keempat makna dan simbol agama. Bab kelima Islam dan Kristen, relasi, persinggungan, dan pandangan. Lalu di bab ke-6 tentang kerukunan dan toleransi umat beragama. Di bab ke-7 membingkai kerukunan umat beragama antara Kristen dan Islam. Dan yang terakhir atau bab 8 sebagai penutup. Nah, di sini menariknya karena sebelumnya saya sudah izin terlebih dahulu kepada Kang Devida bahwa buku ini akan kami review. Beliau mengatakan bahwa buku ini memang sangat bisa dibaca dalam satu kali duduk atau satu gelas kopi bisa dinikmati oleh teman-teman, langsung bisa menghabiskan buku ini juga. Jadi wajib banget teman-teman bisa punya buku ini. Nah, yang seperti kita tahu teman-teman, terkait KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah Kabupaten Cirebon atau wilayah 3 itu masih menjadi salah satu polemik besar, yang mana tentunya beberapa teman-teman yang aktif atau bergelut di isu tersebut masih terus mengencarkan isu-isu tersebut, seperti melakukan pelatihan, sekolah, camping, dan lain sebagainya dalam rangka untuk memberikan ruang aman dan nyaman bahwa adanya lintas agama atau beragamnya agama di Indonesia khususnya itu bisa menjadi tolak ukur atau realisasi dari Bhinneka Tunggal Ika tadi, teman-teman. Mungkin sebelumnya kenapa di sini Kang Devida membuat katanya kerukunan, itu bisa ditanyakan langsung nanti. Teman-teman bisa lanjut di kolom komentar ya. Tapi sejauh
perjalanan kami di Paham Perempuan yang juga ikut aktif berpartisipasi isu terkait toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kami lebih lebih memilih katanya itu bukan kerukunan tapi kebebasan, karena kerukunan biasanya lebih mendeskripsikan pada suatu kelompok gitu, tapi kalau kebebasan itu memberikan definisi kepada setiap orang bahwa ada undang-undangnya, ada aturannya di negara kita. Setiap orang itu berhak untuk memeluk atau mempercayai setiap agama dan kepercayaan, yang mana tentunya katanya di aturannya itu sesuai dengan yang diakui oleh negara. Tetapi kenyataannya kan teman-teman, banyak sekali kepercayaan-kepercayaan atau kita katakan agama lokal gitu ya, seperti Sunda Wiwitan atau Islam Kejawen dan lain sebagainya, itu yang masih menjadi polemik teman-teman internal di wilayah 3 Cirebon gitu. Nah, singkatnya teman-teman, buku ini itu memang penulis ingin menggambarkan sebuah tindakan interaksi sosial yang tentunya nyata yang dilakukan oleh teman-teman Kristen dan Islam. Dan memang di buku ini Kang Davida menyampaikan untuk pendekatannya dalam merangkum atau menginformasikan ke teman-teman semua, khususnya teman-teman pembaca atau yang mendengarkan video konten ini di kanal YouTube Paham Perempuan. Kang Davida itu menggunakan pendekatan di bab kedua, yakni terkait interaksionisme simbolik. Jadi banyak kan ya teman-teman kenyataannya pada hari ini, dan sudah menjadi permasalahan dari lampau juga, setiap kita itu ketika berbeda agama sering sekali mudah menyalahkan terkait misal budaya atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh beberapa agama atau kepercayaan tertentu. Nah, di sini itu Kang Davida memang perspektifnya ke situ gitu. Jadi interaksionisme simbolik, tidak mudah untuk menyalahkan dari teman-teman yang memang berbeda agama atau lintas iman terkait simbol-simbol yang mereka punya gitu. Kalau misal Kristen dan Katolik, kalau tidak salah kan mereka makanya salib gitu kan. Kalau kita di Muslim ada tanda Allah, ada tanda bulan dan bintang kayak gitu. Jadi bagaimana Kang Davida menyampaikan antara interaksi sosial yang nyata antara umat Kristen dan umat Islam seperti itu. Dan Kang Davida bilang bahwa perbedaan agama itu tidak serta-merta menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan adanya hubungan timbal balik, hubungan darah, dan tentunya pesan-pesan dari sesepuh-sesepuh kita atau nenek moyang kita di Indonesia ini untuk terus saling menjaga dan menghormati setiap agama atau setiap kepercayaan yang diyakini oleh per individu dari masyarakat Indonesia khususnya gitu. Tapi memang Kang Davida ini kalau tidak salah membahasnya entah di wilayah Cirebon atau Indramayu gitu, antara umat Kristen dan Islam seperti itu. Dan kedua agama ini antara umat Kristen dan Islam ini memang akhirnya ketika ada penelitian ya, kita katakan seperti itu, akhirnya timbul interaksi atau menghilangkan prasangka-prasangka buruk tadi teman-teman. Jadi kadang-kadang kita fokusnya tuh sesama muslim aja saling menyalahkan, saling mengkafirkan, apalagi yang selain muslim gitu. Jadi di sini Kang Davida ingin menyampaikan bahwa antara umat Kristen dan umat Islam itu memiliki interaksi sosial yang baik, memiliki kerjasama yang baik, dan hidup rukun atau aman, damai, sejahtera, sentosa gitu. Dan relasi-relasi yang dibangun atau dibahas di buku ini antara Islam dan Kristen itu terkait tadi relasi entah secara individu atau secara agama, tapi dalam hal ini tidak ingin menyamakan atau membeda-bedakan ya teman-teman. Lalu adanya persinggungan, adanya pandangan-pandangan yang tentunya berbeda antara umat Islam dan umat Kristen itu sendiri. Lalu yang menjadi di sini juga membahas terkait studi-studi kasus yang memang real teman-teman terkait rumah atau tempat ibadah dari setiap agama-agama. Jadi
Di sini juga disampaikan terkait peliknya atau problem dari pembangunan rumah ibadah antara umat Kristen dan Muslim. Kayak kasus-kasus nyata yang hari ini viral juga teman-teman terkait penolakan rumah ibadah Kristen gitu, kayak gereja atau yang lainnya. Cuman memang fokusnya di agama Kristen, dan agama Kristen itu kan tempat ibadahnya adalah gereja ya teman-teman. Jadi di sini juga disampaikan mendetail terkait bukti-bukti atau data-data yang signifikan, yang real, itu merupakan data dari regulasi dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, contohnya nih teman-teman, aku sebutin aja kali ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2003 terdapat 245 agama lokal di Indonesia. Jadi apa ya? Menurutku banyak orang yang mengetahuinya adalah regulasi. Tadi 6 agama saja yang diakui oleh negara. Padahal di sini datanya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2003 mengatakan bahwa ada 245 agama lokal yang ada di Indonesia gitu, dan pertumbuhan agama tertinggi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2010 yakni Islam 87% dari total penduduk nasional 207 juta jiwa, kemudian Kristen 7% dari total penduduk nasional 16,5 juta jiwa. Dan faktanya banyak rumah ibadah Kristen dan Islam yang berdiri berdekatan teman-teman. Ini aku sebutin di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya ya, seperti di kawasan Pasar Kue Kecamatan Weru, lalu ada Masjid Arafah, lalu ada Gereja Pantekosta di Indonesia dan Kelenteng Hok Keng Tong. Di satu kawasan berdampingan juga dengan Masjid Fadullah dan Gereja Betel Indonesia atau GBI Arjawinangun, Kabupaten Cirebon tentunya. Dan fakta ini membuktikan bahwa antara umat Kristen dan umat Islam selalu bersinggungan. Ada yang membawa berkah dan kerukunan, tetapi ada juga yang menjadi konflik seperti kerusuhan Poso pada tahun 1998. Dan ini tidak membahas hari ini saja gitu teman-teman, tapi juga Kang Davida menyampaikan keterkaitannya terkait sejarah atau polemik-polemik atau kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di masa lampau. Akhirnya kayak tarik ulur terkait sejarahnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman akan mengetahui lebih dalam terkait agama atau umat Kristen dan umat Islam yang terjadi atau yang terasa di wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan banyak aturan yang beliau sebutkan teman-teman. Di sini ada juga pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propernas tahun 2000 sampai 2004, pasal 1 ayat 2 berbunyi seperti ini. Kerukunan umat beragama adalah hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghargai, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, baik internal maupun antar umat beragama. Tapi pada kenyataannya konflik-konflik atau problem yang kita tahu sampai hari ini, entah secara online ataupun offline, itu masih terus terjadi gitu. Jadi saya kira dengan adanya buku ini meningkatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa kita hidup di Indonesia itu tidak sendiri teman-teman. Kita hidup di Indonesia tidak hanya Islam atau Muslim saja, tetapi masih banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Dan masih banyak juga agama-agama lokal yang mereka mungkin belum ter-up di media dan teman-teman belum tahu. Dan hobinya masyarakat Indonesia adalah ketika mengetahui perbedaan, itu auto menyalahkan, auto mengkafirkan, auto salah gitu. Tapi kita tidak mau untuk bertabayun atau berpikir kembali bahwa dulu sejarah mengatakan bahwa agama yang ada di awal itu, kalau tidak salah, kalau ini salah teman-teman mohon dikoreksi di kolom komentar. Yang pertama Yahudi, kedua Kristen, dan baru Islam gitu. Jadi jangan merasa paling benar. Ayo jadi pribadi yang moderat, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah untuk berprasangka buruk gitu. Dan mari tingkatkan toleransi kita. Dan kalau aku pribadi sih setujunya mungkin kalimat kerukunan ini diganti dengan kebebasan. Makanya kenapa ada forum-forum kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahwa kebebasan itu lebih condong kepada satu individu, setiap individu
untuk membebaskan agama mana yang diyakininya, kepercayaan apa yang diyakininya, dan itu sangat benar-benar menjadi hak prerogatif setiap individu atau masyarakat Indonesia khususnya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu ya Kang Davida itu siapa. Beliau itu adalah salah satu tokoh atau salah satu orang penting di Kabupaten Cirebon yang nantinya aku bacain juga beberapa biografi dari beliau. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bukunya itu tipis, nggak tipis banget, nggak tebel banget lah. Dan saya kira teman-teman ketika membaca buku ini bisa banget menghabiskan dalam satu kali duduk atau ditemani satu gelas kopi, teman-teman bisa langsung menghabiskan buku ini. Dan buku ini diterbitkan oleh Arti Bumi Intaran dari Yogyakarta. Dan tadi ya, karena aku pengen spill penulisnya yakni Kang Suhu, Kang Davida. Kang Davida lahir di Blok Siapalasa, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Ia dibesarkan dalam tradisi pedesaan dengan budaya pendidikan tajuk. Sebagai seorang anak, ia banyak merenung di tepi Sungai Bondet dan Sipalasa disertai sedikit harapan. Nah, selain bermain, semasa kecil beliau bersekolah di SD Kebon Baru 4, lalu di siang harinya beliau bersekolah di Madrasah Miftahul Huda, dan setelah maghrib ia mengaji di Tajuk Miftahul Huda. Pendidikan pondok pesantrennya cukup banyak teman-teman. Kang Davida pernah berpendidikan pondok pesantren selama 9 tahun di pesantren Miftahul Muta'alimin atau di Ciwaringin Cirebon. Atau kalau teman-teman tahu di pondok pesantren Babakan Ciwaringin di bawah asuhan Kiai Haji Yahya Masduki almarhum. Dan saat menempuh pendidikan di SMPN 1 Ciwaringin di tahun 99 sampai 2002. Dan beliau juga mengaji Quran pada Kiai Haji Tamam Kamali dan berkhidmah di kediaman Nyai Haji Imayah Masduki, istri dari Kiai Haji Syarifud Yahya almarhum, atau biasanya sering disebut Abah Hud. Dan Kang Davida juga pernah singgah di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, teman-teman, selama 1 tahun di tahun 2002 sampai 2003. Lalu pernah juga mondok di Pesantren Hashim Asy'ari Yogyakarta selama 2 tahun di tahun 2007 sampai 2009. Dan Pondok Pesantren Amsilati Jepara selama 1 bulan di tahun 2010. Jadi teman-teman tidak perlu ragu terkait pengalaman pendidikan beliau yang tulen mondok, teman-teman. Dan beliau juga berkuliah di beberapa perguruan tinggi dan akhirnya menyelesaikan studinya di Institut Studi Islam Fahmina atau ISIF di Fakultas Usuluddin jurusan Pemikiran Islam. Dan Kang Davida juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai Menteri Luar Negeri, sebagai Koordinator Padang Bulanan, pecinta diskusi petengan, dan beliau merupakan salah satu pendiri dan Ketua Umum Pelita Perdamaian di tahun 2011 sampai 2015. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Kebudayaan dan Lektur Islam atau Pusdalis di ISIF tahun 2021. Dan selain itu, beliau adalah suami dari Ibu Sri Elia yang kini aktif menulis puisi dan opini di media sosial serta di media lokal. Serta diminta juga membuat data sekunder dari 2012 sampai 2015 oleh HIFOS melalui Fahmina Institute tentang kondisi keagamaan di wilayah 3 Cirebon. Beliau juga sebagai peneliti lapangan untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan atau biasa disebut KBB di Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Dan Kang Davida ini sudah menulis beberapa buku, teman-teman. Buku antologi seperti Stagnasi Kebebasan Beragama, lalu Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman, dan yang terakhir ada Merayakan Perbedaan, Refleksi 3 tahun Pelita Mengelola Perbedaan. Nah, untuk semua yang sudah saya sebutkan, kalau teman-teman masih ragu terkait Pelita itu apa, misal terkait ISIF itu di mana dan concernnya di apa, teman-teman bisa search langsung di media sosialnya. Nah, teman-teman mungkin untuk yang nonton video ini bisa banget memantik Ngaji Bris di konten atau video sebelumnya terkait keberagaman agama tadi, baru nonton review buku yang dibawakan oleh Kang Davida ini, agar teman-teman punya
pemahaman lebih. Jadi kayak nyambung gitu loh teman-teman. Adanya keberagaman agama, adanya perbedaan agama, adanya lintas iman, lalu lebih mengerucut ke antara membingkai kerukunan umat Kristen dan umat Islam ini. Dan pastiin juga nontonnya no skip-skip, tapi full agar tidak mendapatkan atau tidak mudah menciptakan prasangka buruk. Dan silahkan untuk teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini, silahkan mampir di kolom komentar kami. Jangan lupa like, share juga. Boleh loh, teman-teman juga nitip salam buat Kang Devida, nanti saya sampaikan. Dan pastikan juga teman-teman sudah klik loncengnya. Dan tentunya subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video atau konten-konten terbaru dari kami, dari Paham Perempuan. Dan ingat teman-teman, ujung tombak dari review buku ini adalah kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang mungkin memang diberikan ruang perbedaan agama dan kepercayaan, tapi jangan lupa kita juga punya saudara sesama kemanusiaan. Jadi, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Jangan pernah mudah untuk menyalahkan, mengkafirkan, atau memberikan prasangka buruk terhadap orang lain atau agama atau kepercayaan yang selain kita yakini. Semoga review buku kali ini bisa bermanfaat, dan terima kasih saya ucapkan kepada Kang Devida sudah menulis buku ini, sudah menyadarkan kami dan memberikan pengetahuan lebih terkait umat Kristen dan umat Islam khususnya. Semoga buku ini terus berdampak positif, bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon, entah kabupaten atau kota. Dan salam toleransi, salam perempuan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.